Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat siang, semangat beraktivitas. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabarmu hari ini? Semoga kesehatan dan keselamatan selalu menyertai langkah kita. Amin. Ketemu kembali dengan Pak Awi di Mapel KWU. Setelah minggu kemarin kita telah membahas teknik produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda yang terdiri dari beberapa teknik pembuatan kerajinan non-benda, kemudian tahap pembuatan kerajinan yang meliputi menentukan ide, menyempurnakan ide, dan mewujudkan ide. Kali ini kita akan mewujudkan ide kita, yaitu dengan membuat ataupun memproses produksi kerajinan ikat celup atau TD. Nah, tahapannya seperti apa? Langsung saja kita ke materi. Pengertian TD. TD merupakan salah satu bentuk seni tekstil warisan kaum hippies atau flower generation yang berkembang pada akhir 1960-an dan awal 1970-an di Amerika. Sebutan ikat celup berasal dari kosakata bahasa Inggris TD. Batik ikat celup adalah batik yang dibuat tanpa menggunakan malam sebagai bahan perintang, akan tetapi menggunakan tali yang diikatkan pada kain yang berfungsi merintangi warna masuk ke serat kain. Tali dibuka setelah pencelupan selesai, karena ikatan tali pada kain akan timbul motif tertentu. Bentuk motif yang terjadi terbatas pada kemungkinan bentuk ikatan tali tersebut. Bahan dan alat pembuatan batik TD. Bahan yang pertama kain putih atau kaos 1 meter, yang kedua pewarna kain atau remasol atau pemutih, ketiga waterglass, keempat batik lorong waktu 2 warna yaitu kuning dan biru tua, batik antariksa 3 warna yaitu kuning, biru, dan penhur dan hitam, 6 kayu untuk pres dan air. Alat yang kita gunakan, yang pertama alat pres untuk memberikan unsur gambar yang diinginkan, kedua plastik untuk menutupi kain, ketiga tali rafia atau karet untuk mengikat kain dan plastik, kelereng agar membentuk pola bundar atau bulat, panci untuk tempat merebus pewarna dan kain pada proses pewarnaan, kompor untuk merebus air pewarna dan kain pada proses perwarnaan, semprotan atau spray untuk menyemprot kain hingga setengah basah. Teknik pewarnaan TD biasanya dalam pewarnaan TD ini dilakukan dengan cara mencelup bahan atau kain yang telah diikat atau dilipat ke dalam warna, atau dengan cara menuangkan cairan pewarna ke dalam media yang telah kita bentuk. Terdapat 4 teknik dalam memastikan corak. Yang pertama cara lipatan, kedua cara ikatan, ketiga cara mewarnai, dan keempat bantuan unsur lain seperti garam atau batu. Teknik melipat TD. Yang pertama simpul ikat, yang kedua spiral, yang ketiga ikatan bola, yang keempat ikatan mawar, yang kelima gulung ikat, yang keenam ikatan pola, yang ketujuh lingkar, yang ke-8 pelisir. Nah, mari kita bahas satu persatu. Teknik simpul. Caranya, pelintir kain menjadi lilitan panjang. Peganglah tiap ujung kain sehingga panjang kain terlentang di antara tangan. Kemudian dipelintir kain dengan arah yang berlawanan dengan gerakan memeras. Lanjutkan memelintir hingga kain tidak bisa dipelintir lagi. Kemudian buatlah simpul pada lilitan kain tersebut. Anda memerlukan simpul yang besar tengah lilitan kain untuk menciptakan titik pusat desain. Anda juga bisa membuat banyak simpul untuk menciptakan serangkaian titik seperti ledakan pada kain. Nah, biasanya anak-anakku sekalian lebih enak melihat gambarnya. Jadi yang kedua adalah teknik spiral. Ini yang biasa Anda lakukan atau Anda praktekkan selama ini. Yang pertama, bersihkan media yang akan dipakai untuk membuat kaos TD.
Yang kedua, bentangkan kaos dalam meja, meja atau lantai bersih. Kemudian cubit dan putar searah atau berlawanan arah dengan jarum jam. Yang ketiga, rapikan dan kencangkan gulungan kain atau kaos yang telah digulung. Yang keempat, ikat dengan karet dan siap untuk dituang atau dibenamkan ke dalam zat pewarna. Teknik ikatan bola. Caranya adalah kumpulkan kainnya. Hal ini harus dilakukan dengan atau dalam porsi kecil dan tidak beraturan. Gunakan satu tangan untuk memegang kumpulan kain tersebut sehingga tidak terlepas dan tariklah seluruh bagian kain menjadi bentuk bola. Lakukan sedemikian rupa agar sebagian mungkin sisi muka, pakaian atau sisi luar kain terlihat. Yang kedua, kencangkan bola kain. Dengan satu tangan peganglah bola kain dengan tangan yang lain. Ikatlah bola kain dengan beberapa karet gelang agar menyatu. Anda juga bisa menggunakan benang kasur atau tali untuk mengencangkan bola kain. Namun dengan kedua pengikat ini jangan mengikat bola terlalu kencang. Teknik bunga mawar. Yang pertama, buatlah pola mawar. Lengkungkan mawar harus berada di bagian atas kain, di atas lipatan jahitan di bawah kain, bagian atas dan bawah sisi-sisinya atau berbagai variasi lain. Yang kedua, dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk, cubitlah tiap titik dan tarik bersama titik di sebelahnya. Gunakan satu tangan untuk memegang semua titik dan tangan yang lain untuk melanjutkan membuat titik. Lanjutkan melakukan hal ini hingga semua titik terkumpul. Yang ketiga, lilitkan tali atau karet gelang sekitar 5 cm di bawah titik paling atas tempat pertama kali membuat titik. Pola mawar harus diikat kencang. Hal ini membutuhkan lebih dari satu pengikat. Yang terakhir, keempat, peganglah kain di bawah lokasi pola mawar yang diikat dan dengan tangan yang lain tariklah ujung yang menjuntai dan peganglah dengan kuat. Tariklah kain hingga kencang, lalu gunakan karet, gelang, atau tali untuk mengikat pada jarak yang sama. Teknik gulung ikat. Yang pertama, langkahnya bentangkan kaos atau kain lalu gulung dengan perlahan sehingga menimbulkan kerapatan kain yang merata. Yang kedua, ikat membujur dengan jarak yang kira-kira sama atau bebas sehingga menyerupai pocong. Teknik ikat pola. Teknik ikat pola hampir sama dengan pola spiral, hanya saja langkah yang pertama adalah kita melipat kain atau media kita, kaos kita menjadi dua bagian, kemudian kita membuat motif setengah lingkaran. Setelah itu gulung perlahan dari ujung ke ujung sampai dengan pola yang kita gambar sampai mencapai titik ujung bola. Kemudian setelah selesai kita ikat dengan karet lipatan yang telah kita gulung sehingga nantinya membentuk motif tersendiri. Yang terakhir adalah teknik lingkar. Teknik lingkar hampir sama dengan teknik spiral atau melati, tetapi letaknya berpindah-pindah atau secara acak. Yang pertama adalah pilih lokasi yang akan kita cubit secara acak. Kemudian putar perlahan sehingga membentuk motif. Setelah itu kencangkan atau tali bagian yang kita cubit tadi dengan karet. Lakukan itu di bagian-bagian tertentu secara acak. Daftar pustaka yang kita gunakan adalah ini. Demikian materi pembelajaran untuk kali ini. Tugas hari ini adalah sebutkan 3 metode atau teknik untuk membuat kain atau kaos TD. Tulis jawaban di kolom komentar beserta nama dan kelas. Nanti akan Bapak periksa. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan baik hari ini. Jangan lupa selalu like, comment, share, dan subscribe channel YouTube ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.